India dengan aksaranya sendiri, Pakistan dengan aksaranya sendiri. Bukankah mereka berasal dari bahasa yang sama, negara yang sama? Bagaimana mereka bisa menentukan menamai bahasa dengan cara yang berbeda? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tutur Gebut Official. Selamat malam kawan-kawan. Umak wartosna daramang. Piye kabare Mas? Apik to? Ya apa kabare ja? Apik ta? Geng-geng kabare. Apa rungana? Apa gariba? Apa kabar? Bagaimana kabarnya? Semoga kesehatan dan kebahagiaan selalu menemani hidup Anda. Baikkan, saya ucapkan terima kasih kepada Anda yang baru pertama kali menemukan video ini, yang baru pertama kali menemukan Tutur Gebut Official. Jangan lupa nantinya di subscribe, kemudian nyalakan loncengnya agar ketika Tutur Gebut Official, The Gebut Official mengupload video baru, Anda mendapatkan notifikasinya. Tak lupa saya ucapkan terima kasih pula kepada Anda yang selama ini support Tutur Gebut. Tetap support Tutur Gebut agar The Gebut Official selalu semangat mengupload video-video trending saat ini dengan penyampaian yang berbeda. Baikkan, saat ini kita akan membuat video reaksi beberapa YouTuber, beberapa konten kreator dari Brunei Darussalam dan dari Malaysia. Kita akan mereaksi bagaimana tanggapan dia tentang mengapa bahasa Indonesia itu tidak mau dilabeli sebagai bahasa Melayu Indonesia. Oke ya, di sini nanti ada seorang sastrawan Indonesia namanya Muhammad Rois Renaldi. Abangnya ini lahir di Banten tahun 1988, masih cukup muda. Dia yang akan menjelaskan mengapa bahasa Indonesia atau orang Indonesia itu tidak mau bahasanya dilabeli sebagai bahasa Melayu Indonesia. Kita simak ya reaksi daripada beberapa konten kreator. Kita simak videonya. Saya Vivi Risha, dan Risha asalnya emang dari Brunei, tapi emang berbakat ya dalam ngomong bahasa Indonesia, alhamdulillah. Hai guys, assalamualaikum, salam sejahtera, salam perpaduan, salam Nusantara, salam bersaudara. Terima kasih saudara saya yang berada di Malaysia, Indonesia, Filipina, Brunei, Thailand, dan seluruh Nusantara guys. Saya doakan Anda. Hello, assalamualaikum, welcome back to YouTube channel Broro daripada Malaysia. Kenapa bahasa Indonesia tidak dapat disebut bahasa Melayu? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita kembali ke dalam Din Ikut Project, channel perpaduan Nusantara. Hai guys, assalamualaikum, salam sejahtera, salam perpaduan, salam Nusantara, salam bersaudara. Terima kasih saudara saya yang berada di Malaysia, Indonesia, Filipina, Brunei, Thailand, dan seluruh Nusantara guys. Saya doakan Anda sehat-sehat sejahtera dan dimurahkan rezeki. Hari ini guys, kita akan pergi ke satu channel berita semasa yang videonya bertajuk Indonesia tolak label Melayu. Bahasa Indonesia bukan bahasa Melayu Indonesia, kata Rois Renaldi guys. So untuk mengetahui siapakah sebenarnya Rois Renaldi ini, kita akan klik video ini guys. Dan kiraan 1, 2, 3. Berita semasa, berita terbaik setiap hari. Jangan lupa subscribe, komen, dan berkongsi. Mengapa Indonesia menolak label Melayu Indonesia untuk bahasa Indonesia? Ada beberapa sebab kenapa saya memilih video ini. Pertama adalah ramai daripada sahabat-sahabat kita yang daripada Indonesia yang mengatakan jangan dipanggil bahasa Melayu Indonesia, sebab bahasa Melayu Indonesia itu tidak ada. Yang ada ialah ada bahasa Indonesia, dan bahasa Melayu itu sebenarnya dituturkan hanya sebahagian suku Melayu yang ada di Indonesia. Dan maafkan saya, dengan adanya video ini dapatlah lagi memberikan kefahaman kepada diri saya tentang negara Indonesia guys. Jom kita tonton. Bangsa Indonesia itu dibangun atas bahasa. Pada tahun 1948 tidak ada pejabat di Singapura yang tidak meramal bahwa bangsa Indonesia itu akan pecah. Gila, dari Sabang sampai Merauke. Bahasanya berbeda-beda, orangnya beda-beda, kepentingan berbeda-beda.
Tapi hingga hari ini ramalan itu semua gagal. Ramalan itu Kejadian berbahasa di sebuah bangsa, di sebuah negara itu unik-unik. Saya hadirkan Pak. India dan Pakistan awal negara yang sama. Betul? Betul. Kita ingat dengan sejarahnya. Kemudian bagaimana mereka pecah menjadi dua negara. Bagaimana kemudian India punya bahasa Hindi dan Pakistan punya bahasa Urdu. Hindia dengan aksaranya sendiri, Pakistan dengan aksaranya sendiri. Bukankah mereka berasal dari bahasa yang sama, negara yang sama? Bagaimana mereka bisa menentukan menamai bahasa dengan cara yang berbeda? Kita tidak berbicara benar dan salah, Lebih kurang tapi situasi ini kita. menunjukkan bahwa ada upaya membedakan dari sesuatu yang sama untuk sesuatu yang disebut identitas. Identitas. Bangsa Indonesia itu dibangun atas bahasa. Ada negara yang dibangun atas agama, makanya ada negara Islam Iran. Ada bangsa dibangun atas ideologi-ideologi tertentu. Ada bangsa yang memang atas ras saja. Amerika misalnya. Makanya orang India nggak pernah diakui di Amerika walaupun bukan suku aslinya. Yang tinggal, yang suku aslinya tidak diakui. Karena Amerika membangun atas rasnya. Indonesia itu dibangun atas bahasa. Wow, keren ya. Dari sini nambah wawasan banget ya. Karena menurut Risha nggak pernah tahu kenapa negara itu kayak masing-masing mempunyai ciri-ciri khusus sendiri seperti yang dikatakannya tadi. Masing-masing negara itu dijajah. Oke, kita sekap gunakan kata jajah walaupun saya nggak suka. Oleh negara yang berbeda. Malaysia dijajah oleh British, Inggris. Indonesia dijajah oleh Belanda. Oke, sudah kita simak rata-rata dengan penjelasan Muhammad Rais Renaldi ini, abang kita ini. Para konten kreator paham tuh mengapa bahasa Indonesia itu tidak mau dilabeli sebagai bahasa Melayu Indonesia. Tadi dijelaskan bahwa bangsa Indonesia dibentuk itu dari bahasa Indonesia. Karena kan pada waktu Sumpah Pemuda itu terjadi perdebatan kawan sebenarnya naskah Sumpah Pemuda itu kan begini bunyinya toh. Mengaku berbangsa satu bangsa Indonesia, bertanah air satu tanah air Indonesia, berbahasa satu bahasa Melayu. Awalnya seperti itu sebenarnya. Itu atas usulan dari Muhammad Yamin. Tapi di sini direvisi oleh Muhammad Tabrani. Karena redaksinya kan tidak enak toh. Berbangsa satu bangsa Indonesia, bertanah air satu tanah air Indonesia, berbahasa satu bahasa Melayu. Kan nggak enak. Akhirnya dirubah menjadi berbangsa satu bangsa Indonesia, bertanah air satu tanah air Indonesia, berbahasa satu bahasa Indonesia. Sekalian juga membuat bahasa baru, dan mereka yakin suatu saat nanti akan ada sebuah bangsa namanya bangsa Indonesia, kan gitu toh. Karena kan 1928 belum merdeka pada waktu itu toh. Jadi Anda tahu juga, tadi juga dijelaskan bahwa rata-rata dari YouTuber ini, rata-rata dari konten kreator kan tahu bahwa bangsa Indonesia ini terdiri dari berbagai macam suku. Sukunya itu ada ribuan kan. Bahasa daerahnya juga ratusan. Anda bayangkan, dari berbagai macam suku seandainya ngumpul ya, berkumpul sekitar mamanya ada dari 20 suku lah dikumpulkan dalam satu ruangan, dia suruh berbicara. Kalau tidak ada bahasa Indonesia bagaimana? Ngomong pakai apa? Bahasa sendiri-sendiri kan? Gak mungkin toh. Makanya ada bahasa Indonesia. Jadi para pendiri bangsa di Indonesia ini sudah berpikir jauh ke depan sebelumnya dulu, bahwa perlu punya bahasa nasional untuk mempersatukan berbagai macam suku tadi. Makanya diambillah sebagai akar bahasa Melayu Rio, dirubah namanya menjadi bahasa Indonesia dengan tujuan untuk mempersatukan seluruh suku yang ada di Indonesia, kan seperti itu kan. Makanya kalau disebut bahasa Melayu Indonesia ya nggak mau, adanya bahasa Indonesia.
Sedangkan bahasa Melayu sendiri ya masih ada. Di Riau kan masih ada pakai bahasa Melayu. Tapi yang jelas berbeda karena kan bahasa Indonesia sendiri sudah mengambil serapan dari berbagai macam bahasa daerah dan berbagai macam bahasa asing kan seperti itu. Begitu kawannya, kita di sini cukup bagus ya teman-teman yang dari mana tadi, dari Brunei dan juga dari Malaysia. Ternyata konten kreator lebih pinter kan. Oke ya, cukup sekian. Ada salah-salah kata mohon maaf. Ada yang baik ambil sebagai pelajaran, yang jelek buang saja. Tutur Gabut Official, The Gabut Official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.